semua, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang telah kita saksikan dalam debat Cawapres yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Dalam debat tersebut, ketiga Cawapres yang ada begitu santai dan tegas dalam menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Menurut pendapat saya, melihat dari sisi etos dalam keterampilan komunikasi, ketiga cawapres yang ada mereka sangat baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka, maupun memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para wakil presiden yang lain. Kalau kita melihat dari calon wakil presiden nomor urut 01, cukup baik dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kalau kita melihat dari jabatan yang diembannya selama ini, sebagaimana kita tahu, calon wakil presiden 01 belum maksimal dalam memaparkan gagasannya. Kalau kita melihat calon wakil presiden nomor urut 01 pada saat debat, beliau begitu menjadi orang yang apa adanya, menjadi lebih jujur, kemudian lebih humble dalam menanggapi isu-isu dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya, dan dengan serius beliau menjawabnya. Lihat dari wakil presiden nomor urut 02, ini dengan ide-idenya, jadi antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan keselarasan, sehingga apa yang disampaikan ini apakah nantinya juga dirasakan oleh publik. Kalau kita lihat dari debat calon wakil presiden tersebut, calon presiden nomor urut 02 memiliki semangat dan antusias yang begitu tinggi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dengan begitu baik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya terkait dengan penampilan dari calon wakil presiden 02 pada debat perdana. Cawapres 02, beliau orangnya begitu mudah dan memiliki inspirasi atau gagasan yang luas dan menjadi contoh untuk anak-anak muda yang memiliki semangat kerja, ide-ide cemerlang, tekun bekerja untuk menggapai tujuan Indonesia maju. Melihat dari Cawapres 03, begitu santai dan tegas dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Kalau kita melihat dari calon wakil presiden nomor urut 03, beliau memiliki begitu banyak pengalaman dalam pemerintahan, khususnya dalam bidang kementerian. Oleh karena itu, di dalam debat cawapres tersebut, calon wakil presiden nomor urut 03 begitu santai dan tegas dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya. Menurut calon presiden nomor urut 02 mengatakan bahwa gagasan-gagasan dari ketiga cawapres pada debat perdana tersebut semuanya positif, yakni mengarahkan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, dan untuk kebaikan rakyat. Terkait dengan penampilan calon wakil presiden 02 pada debat perdana tersebut, beliau orangnya begitu muda dan memiliki inspirasi atau gagasan yang sangat luas dan menjadi contoh untuk anak-anak muda yang memiliki semangat
bekerja dan ide-ide yang cemerlang, tekun bekerja untuk menggapai tujuan Indonesia maju. Karena sebelum duduk di pemerintahan, calon wakil presiden nomor urut 02 sudah memiliki pengalaman dalam wirausaha. Dia merupakan sosok yang tekun dalam bidang tersebut, sehingga beliau bisa maju dalam usaha-usaha wirausaha yang ditekuninya. Calon wakil presiden nomor urut 01 menyampaikan dan memberi nama Slepetnomik. Slepetnomik dimaknai sebagai sarung lokal, menggambarkan keberpihakan kepada ekonomi lokal, ekonomi kerakyatan, dan kita juga melihat sekali lagi tadi calon wakil presiden nomor urut 01 menekankan pentingnya kesetaraan sesuai dengan visi misi calon wakil presiden nomor urut 01. Indonesia adil, makmur, dan secara keseluruhan sangat sukses mengomunikasikan visi yang rumit menjadi komunikasi yang sangat mudah dipahami. Sementara Cawapres nomor urut 1 mengaku bangga sekali dengan apa yang disampaikan oleh cawapresnya. Menurutnya, dalam menyampaikan dengan baik gagasan dan rencana terkait pertumbuhan ekonomi. Adapun Cawapres nomor urut 03 tidak banyak bicara pada saat konferensi pers usai debat tersebut. Dia cukupkan dengan tanggapan dari cawapresnya. Sementara itu ketika ditanya mengenai perasaan saat debat, Cawapres nomor urut 03 mengaku dari segmen pertama hingga segmen kelima dirinya pede-pede saja. Dalam debat wakil presiden di debat pertama, kita sudah ikuti bersama-sama. Di dalamnya ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Tema debat ialah dari calon wakil presiden dengan tema debat ialah 1. Ekonomi, yang di dalamnya ada ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, investasi. Yang keempat, pajak. Yang kelima, perdagangan. Yang keenam, pengelolaan APBD. 7. Infrastruktur dan perkotaan. Di antara 7 tema-tema yang disiapkan oleh panitia dalam debat pertama ini, ada timbul pertanyaan di dalamnya, di dalam gagasan-gagasan dan visi misi masing-masing calon wakil presiden. Kalau menurut calon wakil presiden nomor urut 01, dengan visi misi dan berjanji bahwa jika nomor urut 01 yang terpilih, maka akan ada bensin gratis bensin. Sementara dalam pemerintahan sekarang bahan bakar minyak bersubsidi, yang berarti masyarakat masih membelinya. Pemerintah juga masih tanggung begitu banyak utang, apalagi gratis. Visi dan misi dari calon wakil presiden nomor urut 2 menceritakan bahwa jika nomor urut 2 terpilih, ada makan gratis dan minum susu gratis setiap hari untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
tetapi tidak dijelaskan dana atau anggaran yang berasal dari mana. Tetapi yang diceritakan menaikkan pajak. Apakah tidak memberatkan pada rakyat kecil yang mempunyai penghasilan yang pas-pasan? Visi misi calon wakil presiden nomor urut 3 menyatakan bahwa jika nomor urut 3 yang terpilih akan pasang wifi di setiap sekolah di seluruh Indonesia untuk memudahkan pembelajaran anak-anak sekolah. Kalau dari gagasan atau visi misi ini boleh dibilang membangun masyarakat, tetapi itu pun masyarakat masih bertanya-tanya, dari manakah anggaran atau dana yang akan digunakan? Jadi semua visi dan misi dan janji-janji yang dijanjikan kepada kita masyarakat, kita tinggal tunggu siapa yang akan terpilih dan menjadi calon wakil presiden maupun calon presiden. Jadi mari kita sebagai masyarakat Indonesia harus pilih dan pilah dalam dan waktu pemilihan di tahun 2024 ini. Nanti karena semua gagasan yang dipaparkan dan visi misi yang disampaikan semua ini menarik dan menggugah hati yang mendengarnya. Tetapi di saat ini saya mau bilang bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Dalam Pancasila ini ada 5 dasar, ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman, ayo kita harapkan ialah pasangan nomor urut berapapun yang terpilih nantinya untuk memimpin Indonesia, haruslah mereka mengedepankan ialah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini saya mengajak teman-teman, saudara, kerabat, dan famili, marilah kita sama-sama mendoakan pesta negara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak lama lagi akan berlangsung. Mari teman-teman dan saudara-saudaraku, marilah kita menyadari bahwa negara kita ialah ada Undang-Undang Dasar. Dalam sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa supaya kita diberi petunjuk, kita dituntun dan diberi hikmat dalam waktu pencoblosan atau pemilihan nanti, supaya nomor urut berapapun yang menjadi
terpilih, biarlah mereka memimpin negara ini sesuai dengan kehendak Yang Maha Esa. Dalam arti rakyat dengan bebas beribadah, membawa keadilan, membawa persatuan, membawa damai dan kesejahteraan rakyat. Akhir kata, siapapun atau nomor urut berapa yang terpilih nantinya, kita tetap doakan mereka supaya kuasa Tuhan yang akan menyertai dalam kepemimpinan mereka dalam jangka waktu 5 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.